Selamat datang kembali di konten After I Watch This TV program. Kembali lagi, program ini sudah lama tidak pernah hadir di akun ini. Jadi kali ini gue akan ngomongin sebuah program yang baru tayang hari Senin kemarin. Dan digadang-gadang ini akan jadi penantangnya Indonesian Idol. Ya, mungkin lu udah tahu pasti program tersebut. Dan kita akan bahas program tersebut. Ya, jadi kita bakal ngomongin di Icon Indonesia. Teman-teman, ini program tayang dari hari Senin kemarin, ya mulai 13 April di jam 9 malam. 30 menit lebih awal dibanding Idol ya pastinya. Dan program ini sebenarnya sama seperti Idol juga, yaitu adalah ajang pencarian bakat menyanyi gitu, solo. Yang dimana program ini sebenarnya kalau ngomongin sama Idol, kalau dibandingin gak jauh beda sebenarnya. Cuman yang mungkin yang membedakan adalah yang bisa kalian lihat para judgesnya, yang mungkin bisa dikenal ini ikonnya musik Indonesia. Kita makanya ada Ahmad Dhani, ada Isyana Sarasvati, ada Titi DJ, ada Afgan, ada Andin, ada Ardhito Pramono, ada Wan, ada Adrian Khalif juga. Dan kita sudah mengenal mereka menjadi ikonnya musik Indonesia sudah pasti. Dan dibawakan oleh dua host, yaitu adalah Desta dan juga Omesh. Tayangnya ini Senin sama Selasa, jadi kemarin 2 hari yang kemarin ini tayangnya di SCTV jam 9 malam. Kalau teman-teman mau nonton lagi, silakan tunggu aja hari Senin dan Selasanya karena The Icon Indonesia tayang di hari itu. Itu aja penjelasan dari gue, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Di sesi ini gue mau ngomongin soal gimana alur dari program ini. Jadi gue sebenarnya nonton pas hari pertamanya aja, pas hari keduanya gue nonton nggak sampai ketuntas teman-teman. Ya karena gue udah ngantuk gitu ya, dan gue juga lebih mending nonton Indonesia Auditor daripada nonton ini gitu ya kan. Jadi di hari Senin pas hari pertama program ini tayang, gue juga seling-selingan tuh nonton, kadang SCTV, kadang ganti ke RCTI juga gitu, karena kan Idol dan juga Icon Indonesia ini kan juga tayangnya barengan tuh. Nah, di awal-awal itu ya karena ini program baru, pasti mengenalkan dulu ini program seperti apa. Ada 24 finalis begitu, kemudian siapa aja judgesnya, kemudian gimana alur penilaiannya begitu. Dan semuanya dikenalin tuh di episode pertama. Dan sebenarnya ini acara kompetisi yang mungkin membedakan dengan Idol sih sebenarnya adalah gimana cara votingnya. Kalau di Idol kan votingnya lewat RCTI Plus ya. Lu top up buat voting berapa banyak gitu kan. Tapi kalau di Icon ini, di Icon Indonesia ini sebenarnya hampir sama seperti program kontes musik yang ada di lingkupnya MTech ya. Kayak yang di Indonesia, kalau lu lihat Dangdut Academy yang terakhir ini ataupun Band Academy yang tayang akhir-akhir ini, votingnya adalah lewat virtual gift teman-teman. Dan ya ini salah satu metode voting yang cukup menarik begitu. Apalagi kalau kita ngomongin gift itu kan ya hanya mungkin orang-orang tertentu yang paham gimana caranya ya. Tapi kalau misalkan vote lewat aplikasi itu kan lu top up kemudian lu vote gitu kan, itu masih mending lah gitu. Itu kalau dari gue ya, kembali lagi ini subjektif, kalau menurut gue seperti itu. Dan di 2 episode pertama ini udah dipilih dari 24 terpilih 20 untuk diadu lagi minggu depannya. Jadi ada 2 finalis di setiap episodenya yang dieliminasi. Dan ya sebenarnya alurnya cuma biasa aja, peserta nyanyi kemudian dikomentari sama judges, ada sedikit lelucon-leluconnya dikit lah sama hostnya gitu, tiktokannya. Cuman nggak separah dibanding sama kontes ajang musiknya punyanya Indosiar yang kebanyakan gimmick mulu gitu. Kayak makanya orang-orang pada ngejokes gitu. Nyanyinya cuma 5 menit, gimmicknya 1 jam 2 jam atau bahkan 1 segmen sendiri. Kan ngejokesnya gitu. Tapi untuk yang di Icon ini nggak sampai separah itu, untungnya gitu. Kalau ngomongin yang lain misalkan set, kemudian audionya, audio tuningnya seperti apa di program ini, gue akan bilang ini bagus dan gue ngelihat respon penonton SCTV pada saat itu, gak cuma penonton SCTV sih, tapi yang nontonin program itu ya mereka merasa ini program oke juga sih sebenarnya, sangat oke, dan ini bisa jadi alternatif kalau lo bosen nontonin Idol. Ya itu untuk mereka, tapi kalau gue enggak ya, Untungnya gini, The Icon Indonesia ini tayangnya Senin sama Selasa. Jadi kalau misalkan hari Senin gue nggak bisa nonton karena gue nontonin Idol,
setidaknya Selasa masih kebagian nih SCTV, bisa full dapat rating oke lah gitu. Kalau buat gue ya, gue bisa nyumbang views lah setidaknya untuk SCTV gitu. Dan karena kembali lagi SCTV ini secara sejarah ya bikin acara kompetisi atau acara apa sih namanya, ya acara kompetisi kayak gini, ujung-ujungnya cuman berjalan nggak berseason-season, jadi cuma sekali bikin selesai udah nggak lanjut lagi. Tapi semoga The Icon bisa lanjut lah, karena ini program lumayan menarik dan dapat sambutan yang baik dari penonton Indonesia. Oke, dan di bagian akhir ini langsung aja gue akan kasih rating untuk program ini. Dari semua penjelasan gue mungkin akan ngasih rating untuk program ini adalah 8/10. Gue akan tambahin setengah atau mungkin tambahan satu nilai lagi, jadi mungkin sekitar 8,5 atau 9 gitu. Kalau gimmick-gimmicknya yang pas ngasih komentar itu nggak jadi bikin panjang gitu loh. Kayak kalau Idol makanya kenapa gue lebih seneng nontonin Idol, karena sesi komentarnya atau sesi gimmick-gimmicknya nggak sepanjang itu, nggak selama itu. Jadi cuman sebentar, mungkin agak tipis lah waktu durasinya gitu dibanding sama durasi nyanyinya. Tapi setidaknya lebih enak gitu, karena untuk nentuin durasinya nyaman, enak lah, nentuin durasinya enak gitu. Kalau kemarin kan karena 24 peserta nih, 12 peserta di setiap episodenya, itu bahkan dibagi 2 gitu. Makanya kan di awal-awal episode kan bentuknya kan duel tuh, head to head tuh antara penyanyi satu dan penyanyi yang lainnya. Itu buat ngepasin durasi. Coba kalau misalkan 12 peserta itu langsung tampil satu-satu, gue yakin ini akan bocor durasinya. Tapi gue masih selalu sama SCTV sih, bisa kepikiran untuk bikin strategi yang seperti ini. Jadi itu tanggapan dari gue untuk program The Icon Indonesia. Kalian yang udah nonton atau mungkin kalian yang belum pernah nonton, kalian mungkin punya komentar terkait program ini, silakan kolom komentar gue buka buat kalian yang menarik, mungkin gue bisa respon. Mantap.